Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Natamario dari jurusan Akuntansi dan Lembaga Keuangan. Saya dari kelas 10 AKLA dari SMKN 1 Pangkalan Kerinci. Saya akan menjelaskan mata pelajaran perbankan dasar, yang dimana bab pertama yang akan menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia. Yang A yaitu sistem moneter Indonesia, asal mula perbankan Indonesia, perkembangan bank di Indonesia, dan masa Orba dan paket kebijakan perbankan dan piutang Wesel. Yang pertama, sistem moneter. Sistem moneter kita akan mengetahui pengertian sistem moneter dan fungsi sistem moneter. Pengertian sistem moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mempengaruhi suatu proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga yang bertujuan untuk menstabilisasikan mata uang suatu negara. Sistem moneter adalah hubungan yang independen antara bank dan lembaga bank yang dapat menciptakan uang grilar. Otoritas sistem moneter yang ada di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Otoritas sistem BI yang berperan sebagai penyedia kebutuhan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga keuangan yang disebut dengan sistem moneter memiliki fungsi yang pertama yaitu memajukan jalur lalu lintas penyaluran uang dengan efisien dan cepat sebagai perantara usaha yang dapat mempercepat perkembangan ekonomi. Yang ketiga adalah mengatur tingkat bunga suatu mata uang yang dilakukan berdasarkan kebijakan moneter. Yang kedua, yang B, asal mula perbankan. Bank Perbankan Indonesia menurut pasal ayat 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang mengakukan prinsip pokok-pokok suatu perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan atau memberikan jalur dan kredit dalam jalur penyaluran uang. Asal mula kegiatan perbankan yang pertama yaitu pada zaman Babilonia, Yunani dan zaman Romawi kuno. Pada masa reklamasi VOC, pada masa kolonial, dan pada masa awal kemerdekaan. Yang ke-C adalah perkembangan bank di Indonesia, yaitu Bank Sentral adalah Bank Indonesia, Bank Umum BRI, BPD, BNI, dan Bank Eksim. Bank Pembangunan yaitu Baprinda, BPD, dan BBD, dan BTN. Bank Mandiri yang berdasarkan hasil Eksim yaitu BDN, BPD, BNI, dan Bank Eksim. Yang D yaitu masa Orba dan paket kebijakan perbankan. Yang pertama yaitu paket pertama yaitu 1 Januari 1983. Yang kedua paket 27 Oktober 1988, paket 27 Maret 1989, paket Januari 1990, paket 25 Februari 1991, dan paket lain-lainnya. Yang E, masa reformasi. Krisis keuangan sistem moneter terjadi pada tahun 1997
yang mengakibatkan yang begitu banyak utang secara nasional. Yang kedua yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Bank ini adalah satu-satunya bank yang melakukan kegiatan usahanya yang menggunakan prinsip bagi hasil. Yang kedua adalah Perusahaan Pengelola Aset atau PPA yang didirikan pada tahun 27 Februari 2008. Materi kedua yaitu bab kedua. Kompetensi dasar memahami persyaratan dan bentuk badan hukum suatu bank. Bab kedua pendirian dan bentuk badan bank, bentuk hukum badan bank. Yang ke-A yaitu persyaratan pendirian bank, asas perbankan di Indonesia, rahasia bank, sumber dana bank, bentuk badan hukum bank, dan pembukaan kantor cabang. Persyaratan pembentukan bank. Yang pertama yaitu bentuk bank umum. Bentuk bank umum komersial yang diatur pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Bank umum yang prinsipnya syariah yang ditentukan pada pasal 1 angka 8 yang diatur pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Yang kedua yaitu pendirian bank dan perkreditan rakyat. BPR tidak dapat didirikan dan melaksanakan kegiatannya apabila tidak diizinkan oleh OJK. Yang ketiga adalah persetujuan prinsip adalah persetujuan di mana untuk melakukan atau mendirikan suatu bank baru yang diajukan oleh calon pemilik bank tersebut kepada Bank Indonesia. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adalah data kepemilikan, daftar calon komisaris, rencana 3 tahun ke depan, dan proyeksi neraca masa reformasi. Keempat, izin usaha bank. Yang pertama, izin usaha bank ialah di mana usaha bank diizinkan melakukan usaha bank yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha apabila sudah selesai melakukan persiapannya. Bank dapat diizinkan beroperasi apabila sudah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia yang beroperasi 60 hari sejak didirikannya bank tersebut. Asas perbankan Indonesia yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian. Sumber dana bank itu yang pertama yaitu sumber dana bank dari pihak pertama, yang kedua adalah sumber dana bank dari lembaga lainnya atau pihak kedua, yang ketiga adalah sumber dana bank dari masyarakat atau pihak ketiga. Bentuk badan hukum bank yang sudah diatur pada pasal bentuk hukum bank yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Yang pertama yaitu bentuk hukum bank umum, yang yaitu perusahaan perseroan, perusahaan daerah, dan koperasi. Yang kedua adalah bentuk hukum bank perkreditan rakyat. Yang pertama yaitu perusahaan perseroan, koperasi, perseroan terbatas, dan lain-lainnya. Pembukaan kantor
kantor cabang. Pembukaan kantor cabang ini wajib dilakukan dan wajib dirubah lokasi banknya, situasi bank tersebut, dan apa yang akan direncanakan setahun ke depan. Pembukaan kantor cabang yaitu terdiri dari pembukaan kantor cabang di luar negara, pembukaan kantor cabang di dalam negeri, pembukaan kantor bank umum luar negeri, pembukaan bank perkreditan rakyat atau BPR. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan materi perbankan dasar. Terima kasih sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.